Shalom. Kembali kami menyapa Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan pada pagi hari ini. Di awal ibadah ini ada beberapa informasi seputar kegiatan gereja yang ingin kami sampaikan. Mengenai ibadah live streaming. Ibadah umum dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 6 pagi. Untuk ibadah KAA dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Kedua ibadah di atas dapat diikuti melalui channel YouTube Gereja Isa Al-Masih Klaten. Jangan lupa untuk subscribe. Bagi kaum muda remaja, jangan lewatkan PRBK dilaksanakan di ruang nursery setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Untuk persekutuan doa Kamis dilaksanakan di ruang nursery pukul 7 malam. Bagi jemaat yang rindu untuk ikut bergabung, dimohon untuk tetap melakukan protokol kesehatan. Persembahan Gereja Isa Al-Masih Klaten dapat dilakukan secara langsung melalui kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja ataupun melalui transfer rekening BCA atas nama Joyce Kristianti dengan nomor rekening sebagai berikut. Untuk persembahan pembangunan gedung sinode dapat dilakukan transfer melalui nomor rekening berikut. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan serta menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari kita memasuki hadirat Tuhan pada pagi hari ini dengan menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dan ibadah ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit, bumi dan segala isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, melainkan memelihara baik siang maupun malam. Turunlah saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita datang dan berbuat bakti kepadanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita mau menghadap ke tata suci-Nya, kita mau meninggikan namanya, memuliakan namanya, kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya. Karena Tuhan hadir dalam ibadah kita pagi hari ini. Haleluya Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya. Berseru berdoa
bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mengawali ibadah kami Tuhan, dengan kami bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih dan karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau akan memberkati setiap kami, Kau akan urapi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani di pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu akan memimpin kami semua. Biarlah pelayanan kami Tuhan boleh menjadi berkat bagi jemaat-jemaat yang boleh kami layani. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan juga akan urapi secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya urapan-Mu Roh Kudus akan mengurapi hamba-Mu. Dan biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan Bapa boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi satu teguran dalam hidup kami, boleh menjadi rema dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan kebaktian ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal hingga akhirnya nanti, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, pagi ini pagi yang sungguh indah buat kita semua, karena Yesus memegang tangan kita dan memberi kemenangan buat kita, karena Dialah kekuatan kita. Haleluya. Walaupun musuh di depan kita, rintangan menghadang kita, kita tahu Yesus selalu bersama dengan kita. Meskipun
karena kasih setia Tuhan sungguh dahsyat buat kita. Kasih-Nya tidak pernah habis buat kita semua. Haleluya Yesus. Denganmu Tuhan, kami mau setia, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berkuasa pada kami, Yesus. Karena Engkau telah buktikan begitu besar cinta-Mu pada kami. Haleluya Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu. Hanya Engkau yang menjadi tempat jawaban kami, Yesus. Hanya Engkau tempat kami berharap. Tuntun kami Tuhan. Gendong kami, angkat kami bersama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku
membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padamu, semuanya milikku. Ku persembahkan seluruh hidupku, di mezbahmu hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cintanya Kau. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta. Tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Engkau tempat jawaban kami, Tuhan. Hanya Engkau. Kami mau berjalan bersama-Mu, Haleluya, haleluya. Ya Ralala Masyukara Matakara. Hanya Engkau tempat bersandar kami, Tuhan. Hanya Engkau tempat jawaban hidup kami. Haleluya Yesus. Kiramataka ya Ralamataka. Shikiramata ya Ralalamata ya Ralalama Shikiri-kiri. Haleluya Yesus. Haleluya. Kiramata ya Ralalama Shikiri-karalamate. Shikiramata ya Ralalamata ya Ralalama. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempat kami berharap Tuhan. Haleluya. Berjalan bersama
selamanya kau ku cinta. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban, hanya engkau tempatku berharap. Kau berjalan bersamamu, ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta, selamanya. Selamanya kau ku cinta, selamanya. Selamanya kau ku cinta. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk rahmat-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang terus Tuhan berikan untuk kami bersama-sama beribadah, berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun dari tempat kami masing-masing, tapi kami tahu bahwa Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, memenuhi setiap kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang indah bersama dengan Engkau. Dan sekarang tiba saatnya bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang berbicara untuk kami. Kami siapkan hati kami, telinga kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari satu bagian di Perjanjian Lama, dari kitab Imamat, pasal yang ke-26, ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai orang Kristen yang sudah percaya dan diselamatkan, semestinya kita bisa menjalani hidup dengan penuh keyakinan, dengan penuh percaya diri. Kalau dari nas tadi katakan dengan berjalan tegak, karena kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Tetapi kita sering menemui ada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang berjalan dengan membungkuk, lesu, tidak bersemangat, tidak percaya diri. Karena kita tidak dapat juga memungkiri satu fakta bahwa kehidupan kita, terlebih selama 1 tahun belakangan ini, banyak berubah karena adanya COVID-19 dan berbagai krisis yang terjadi di seputar COVID-19. Misalnya anak-anak kita yang sudah 1 tahun lebih tidak bisa bersekolah sebagaimana sebelumnya, harus bersekolah di rumah, tidak bertemu dengan teman-teman, tidak bertemu dengan guru-guru mereka. Dan juga tidak sedikit juga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mengalami krisis keuangan, ekonomi, finansial karena pendapatan menurun banyak dan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan mereka. Berbagai persoalan dan tantangan hidup ini memang bisa membuat kita lemah dan tidak berdaya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang kita baca dalam nats tadi memberi kita satu jaminan bahwa Dia adalah Tuhan yang sudah membebaskan dan mematahkan kayu kuk itu, sehingga membuat kita mampu untuk berjalan dengan tegak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, secara harafiah kayu kuk ini adalah satu
alat yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih lembu atau kerbau atau sapi gitu ya, agar kemudian hewan-hewan ini bisa berjalan bersama-sama untuk membajak sawah, untuk menarik beban, untuk menarik kereta. Jadi ini mengikat hewan-hewan ini agar mereka bisa berjalan beriringan. Dan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, kita akan merenungkan bersama-sama sebenarnya kuk apa, beban apa, ikatan apa yang sudah dipatahkan oleh Tuhan. Yang pertama adalah tentang kuk perhambaan atau kuk perbudakan. Jadi kuk ini menggambarkan perbudakan atau penindasan. Saudara nanti bisa lihat di kitab Ulangan pasal 28 ayat yang ke-48, Yesaya 9 ayat 3, 1 Raja-Raja 12 ayat 4. Dalam sejarahnya kita tahu bahwa Israel pada waktu itu diperhamba oleh Mesir. Israel menjadi budak bagi Mesir, yang berarti bahwa segala keberadaan dirinya, mau tidak mau, suka tidak suka, harus takluk atau tunduk kepada Mesir. Bangsa Israel tidak memiliki satu kuasa atas diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa mengekspresikan kehendak pribadi mereka, keinginan pribadi mereka harus ditekan. Karena apa? Karena Mesir yang menjadi tuan atas Israel, yang berarti bahwa Mesir menguasai seluruh keberadaan diri bangsa Israel. Dan pertanyaannya bagi kita sekarang adalah, siapa atau apa yang menjadi tuan atas hidup kita? Siapa atau apa yang memegang kendali atas hidup kita? Pekerjaan kita kah? Pasangan hidup kita kah? Atau uang, jabatan, hobi, gadget, berbagai-bagai keinginan daging? Ada orang yang begitu mengejar hal-hal seperti ini, saudara. Begitu mengejar satu pemuasan atas kebutuhan diri pribadi mereka. Bekerja memang penting, ya, kita harus bekerja. Tetapi jangan sampai kita bekerja itu karena kita digerakkan, karena kita dimotivasi, karena kita diperhamba oleh keinginan-keinginan daging ini. Apa sih sebenarnya keinginan daging ini? Rasul Paulus mencatat di suratnya kepada jemaat di Galatia pasal yang kelima ayat 16-21. Di sana dituliskan di sana berbagai macam rupa keinginan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini mari kita koreksi diri kita. Apa yang selama ini menggerakkan kita? Apa yang selama ini memotivasi kita untuk bekerja? Apakah kita hanya ingin memuaskan diri kita sendiri? Kalau iya, berarti kita berada dalam keperhambaan ini. Yang kedua, kuk apa yang sudah dipatahkan oleh Tuhan? Yaitu adalah kuk hukum yang mengikat. Pada waktu itu, di konteks pada masa itu, orang Israel tunduk atau diikat pada hukum Taurat. Bisa dikatakan bahwa mereka hidup di dalam kuk hukum Taurat ini. Dan hukum Taurat ini kalau diperinci, jumlahnya itu ada 613 perintah atau 613 mitzvot. Bentuknya ada yang berupa perintah positif ya, harus dilakukan, dan juga ada berupa larangan negatif yang tidak boleh dilakukan gitu ya. Dan hukum Taurat ini dipahami sebagai satu tuntutan tradisi yang mengikat, karena sifat hukum Taurat menekankan hal-hal yang lahiriah. Nah, dia berisi berbagai petunjuk moral tentang hukum, tentang praktek ibadah. Dalam bahasa Ibrani-nya digunakan kata halakah.
Mitzvot ini atau hukum-hukum ini, peraturan ini mengatur banyak hal, berbagai aspek dari kehidupan umat Israel. Misalnya tentang Allah, penggunaan tanda, lambang, tentang doa, berkat, pernikahan dan keluarga, tentang masa atau perayaan-perayaan dan juga musim, bahkan sampai ke makanan, minuman, tentang sumpah, nazar, tentang hukum kriminal, tentang korban, tentang persembahan, dan lain-lainnya. Masalahnya saudara, jika umat Israel ini gagal atau melanggar salah satunya, maka itu berarti bahwa mereka melanggar keseluruhan dari hukum Taurat ini. Bayangkan saudara, dari 613, kalau gagal atau melanggar satu, berarti bubar semuanya. Maka dikatakan bahwa untuk bisa melaksanakan hukum Taurat dengan sempurna itu sangat sulit. Dan sepanjang penulisan sejarah Alkitab ini hanya Paulus yang mampu berkata bahwa ia sanggup menaati Taurat dengan tidak bercacat. Itu di Filipi 3 ayat 6 bagian yang B. Terhadap kuk yang berat dan mengikat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengar berita Injil bahwa Tuhan telah mengangkat dan mematahkan kuk itu. Di nats yang kita baca tadi ya, di Imamat 26 ayat 13 bagian B, aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu. Kuk perhambaan, kuk hukum yang mengikat ini telah dipatahkan. Dan kembali di Yeremia 30 ayat 8, aku Tuhan akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka. Jadi apa yang harus kita lakukan? Karena Tuhan sudah mengangkat, Tuhan sudah mematahkan. Bagian yang kita lakukan yang pertama adalah kita beriman kepada Yesus. Rasul Paulus menulis di surat kepada jemaat di Filipi pasal 3 ayat 7-9. Tidak saya baca keseluruhan ya, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Tapi satu bagian di sana dikatakan bahwa oleh karena dialah, oleh karena Yesus itulah, aku Paulus telah melepaskan semuanya itu, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan kebenaran karena percaya, karena kepercayaan kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kematian Yesus di salib itu menggenapi hukum Taurat. Ia mati sebagai anak domba yang dipersembahkan untuk penebusan dan pengampunan dosa. Dan hanya oleh iman di dalam Yesus Kristus, maka kita dibebaskan dari berbagai beban, termasuk beban oleh hukum Taurat ini. Dan Rasul Paulus lebih lanjut mengatakan bahwa imannya ini, kepercayaannya kepada Kristus ini juga dilanjutkan dengan keinginan untuk mengenal Tuhan. Agar apa? Semakin mengerti kebenaran, semakin mengerti apa yang Tuhan mau. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, taruh iman kepercayaan kita pada Yesus yang sudah disalib itu. Karena kematiannya membebaskan kita. Karena kematiannya sudah menggenapi hukum Taurat itu, sehingga kita tidak lagi berada di dalam hukum Taurat, tetapi hidup dalam karunia. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, selain kita beriman kepada Yesus, ada satu tugas yang baru yang harus kita lakukan, yaitu mengambil kuk yang baru. Loh, kenapa begitu? Bukankah kuknya sudah dipatahkan? Ya betul, kuk yang lama, kuk perhambaan, kuk hukum Taurat itu sudah dipatahkan. Tetapi sebagai gantinya Tuhan memberi kita kuk yang baru. Matius 11 ayat yang ke-28-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Nats ini saudara adalah satu perintah, satu undangan dari Tuhan
agar kita datang kepada Tuhan. Marilah kepadaku, datanglah kepada Tuhan. Dan tidak cuma datang, tapi dia mengajak kita untuk memikul kup ini. Di terjemahan lama dikatakan tanggunglah kupku. Dalam bahasa Inggrisnya versi contemporary, take the yoke I give you. Di terjemahan yang lain berkata, take my yoke and put it on you. Jadi kita diminta untuk mengambil kup ini, kup yang miliknya Tuhan ini, lalu kita letakkan di atas bahu kita. Jadi beda ya saudara ya, kup yang lama, kup perhambaan itu, kup terikatan hukum-hukum itu sudah dipatahkan, tetapi gantinya Tuhan berikan kup yang baru, kup yang milik Tuhan sendiri. Kup yang adalah, kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas di sana dikatakan, the yoke I give you, my yoke. Kupnya Tuhan, kupnya Yesus sendiri. Dan kup yang dari Yesus ini bebannya ringan saudara. Bebannya ringan, karena apa? Bukan lagi hukum Taurat di sana, tetapi hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Dan saudara, ada satu pergeseran ya di sini. Kalau kup yang lama itu kan untuk perhambaan, penindasan, perbudakan. Tetapi dengan kup yang baru, kalau saudara lihat gambar kup ini ya, ini kan tadi dikatakan untuk mengikat 2 atau lebih. Jadi kalau kita berada di satu space-nya, di satu sisinya, siapa yang ada di sebelahnya? Ada Yesus di sana. Jadi kup yang dari Yesus ini bukanlah kup yang berat, bukanlah kup yang menindas, bukanlah kup yang membuat kita diperhamba, tetapi kita berjalan bersama-sama dengan Yesus beriringan. Maka dikatakan bebannya pun tidak berat, selain karena bebannya sudah berubah menjadi hukum kasih, juga karena ada Yesus yang berjalan bersama-sama dengan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang menjadi beban hidup Anda pada saat ini, hari-hari ini? Atau apakah Anda masih terikat atau diperhamba oleh dosa, kebiasaan lama, berbagai-bagai keinginan daging? Ataukah Anda masih terikat atau terfokus pada pelaksanaan hukum atau tradisi semata, sampai-sampai Anda melupakan apa yang menjadi esensi, mengapa kita melakukan itu? Yang adalah karena kita mengasihi Tuhan. Dan apakah kita merasa lelah karena kita terlalu berfokus mengejar hal-hal tersebut? Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus sudah membebaskan dan memerdekakan kita. Kup yang lama, kup perhambaan, kup ikatan hukum itu sudah dipatahkan. Jangan ambil remah-remahnya saudara. Jangan ambil potongan-potongannya yang tersisa. Jangan tinggalkan itu semua. Tapi taruh kepercayaan kita semakin kuat dalam Dia, di dalam Yesus. Dan angkatlah kup yang baru yang Tuhan beri buat saudara. Lalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Maka langkah kaki kita akan semakin kuat. Dan kita akan mampu berjalan dengan tegak. Menjalani hidup kita. Mau tantangan berganti, pergumulan silih berganti, tapi ada Yesus yang berjalan bersama-sama dengan kita. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkaulah Allah yang sudah memerdekakan kami. Engkau Allah yang sudah membebaskan kami. Tapi dalam kemerdekaan itu, dalam kebebasan itu, Engkau tetap ada di sana Tuhan. Bersama-sama dengan kami, berjalan bersama-sama di samping kami, beriringan Tuhan bersama dengan Engkau. Dan kami bersyukur Tuhan, perhambaan kami bukan lagi menghamba pada hal-hal yang duniawi, tapi kami menghambakan diri kami, menyerahkan diri kami dalam tuntunan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, berjalan bersama-Mu itu mendatangkan sukacita, mendatangkan kekuatan, mendatangkan damai sejahtera buat kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, meteraikan dalam hati kami, agar kami
melaksanakan firman-Mu ini, kami menghidupi firman-Mu ini Tuhan. Dan kami akan melihat betapa tangan Tuhan yang kuat itulah yang akan terus menopang kami, sehingga kami mampu berjalan dengan penuh keyakinan, kami mampu berjalan dengan penuh pengharapan, kami berjalan dengan tegak dan tidak menjadi loyo, karena Tuhanlah yang berjalan bersama kami, memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu, dan kami naikkan doa sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Engkau sudah memberkati ibadah kami. Engkau sudah berfirman kepada kami. Kami boleh menerima firman-Mu, dan biar kiranya Tuhan meteraikan firman itu di dalam hati kami menjadi benih yang baik. Biar kami semua boleh berdiri tegak, berjalan tegak, tidak ditekan oleh segala macam beban, segala macam kuk. Kami berdoa biarlah kiranya kami semua boleh bersuka cita dalam menjalani hari-hari kehidupan kami, karena Tuhan yang memberi kepada kami kelegaan, kebebasan, dan sukacita yang besar. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, balas kepadanya berlipat kali ganda, berkati kehidupannya, berkati pekerjaan, berkati pelayanan. Demikian juga setiap orang yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan ini, Tuhan kiranya memberkati mereka, Tuhan balas berlipat kali ganda. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang kurang sehat, kiranya Tuhan menjamah. Pada masa-masa pancaroba seperti ini ada beberapa yang terganggu kesehatannya. Kami berdoa biarlah kiranya kuasa Tuhan boleh berlimpah-limpah. Kuasa darah-Mu, kuasa bilur-Mu menyembuhkan kami, sehingga kami semua boleh tetap sehat di dalam Tuhan. Tubuh kami tetap kuat oleh karena jamahan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai pagi ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.